Dulu aku pakai kamera Canon PowerShot A23000 HD yang kameranya itu 16 megapiksel. Tapi kan aku pakai kamera dari HP, ini HP-nya Oppo F1s, pakai kamera depan yang besarnya sama, 16 megapiksel. Aku lebih suka pakai kamera HP karena hasilnya cukup bagus, terus aku bisa lihat diri aku sendiri gitu di layar, walaupun jadi apa ya, kadang-kadang jadi salah fokus. Terus ya karena bisa ngelihat diri sendiri, jadi aku tahu gitu fokusnya udah bener atau belum. Terus misalnya kameranya udah nyala belum, atau memorinya mau habis atau enggak gitu. Ngopiin videonya ke laptop juga jadi lebih gampang. Dulu aku pakai cahaya alami. Di sini ada jendela. Terus untuk nyimpen HP, aku numpukin kardus. Jadi kursi, kardus. Kalau masih kurang pakai buku yang tebal. Terus kasih kaca buat ngecek fokus atau enggak, karena waktu itu aku pakai kamera Canon. Tapi setelah pakai kamera ini HP ya aku nggak usah ngecek. Kalau sekarang aku pakai tripod di sini, terus ada ring light di belakangnya, terus ini ada kabel buat yang mikrofon yang nyambung ke laptop. Di laptop aku pakai aplikasi voice recorder. Aku mutusin untuk beli tripod karena aku udah nggak sanggup numpukin kardus. Apalagi si kardusnya itu masih dipakai gitu, jadi kadang-kadang nggak ready untuk dipakai, jadi aku harus nyiasatin pakai yang lain dan itu lumayan makan waktu. Terus untuk ring light aku pakai karena aku kadang bikin videonya agak sore ke malam, jadi butuh cahaya yang lebih terang. Sekarang musim hujan kan, jadi langitnya bisa tiba-tiba mendung, jadi cahayanya kurang. Terus untuk mikrofon, suara yang tertangkap di kamera itu kurang gitu, kurang gede. Aku ngerekam terpisah dan nanti di double pas editing. Dulu ataupun sekarang aku masih pakai script, tergantung videonya apa. Kalau review buku atau review film, aku biasanya bikin script yang agak detail dan semua yang tertulis di situ harus disebutin sama aku. Tapi kalau misalnya videonya kayak book haul atau kayak video tanya jawab singkat kayak gini yang tag ataupun reaction, nonton trailer gitu, biasanya aku masih bikin skrip tapi nggak terlalu detail. Jadi aku di sini misalnya cuma nulis pertanyaannya apa, terus kayak jawaban aku apa. Tapi jawaban yang panjang-panjang ini aku improve gitu pas bikin videonya gitu. Jadi nggak ditulis di sini sebenarnya. Biasanya aku langsung sekali take, terus nanti aku edit. Kalaupun ada yang salah ya aku ulangi terus di satu take itu. Jadi kadang banyak apa ya, jadi kadang nah kayak gini deh, aku mikir dulu terus ngulangin kata. Jadi kadang ada video yang dipotong-potong gitu, terus akunya tuh dari biasa aja ekspresinya terus jadi kayak ketawa karena ada bagian yang dipotong di situ, dan itu biasanya bagian yang aku salah ucap terus aku ucap. Nah kayak gini, salah ucap terus aku potong tapi akunya udah apa ya, aku ketawa atau akunya senyum-senyum, jadi ekspresinya itu kayak kayak nggak sinkron gitu. Atau misalnya aku ngebenerin kerudung terus aku tag lagi, jadi kadang banyak perbedaan. Nah di situ biasanya yang salah-salah. Jadi aku bisa bikin video misalnya paling lama itu berapa ya, 1 jam mungkin dalam satu take. Tapi jadinya cuma kayak 7 menit video, itu bisa kayak gitu. Banyak diemnya lah, atau akunya keluar dulu, atau ya banyak hal yang dilakuin. Atau sebenarnya aku ngomong banyak tapi akhirnya aku cut gitu karena kepanjangan. Ya bisa aja kayak gitu. Aku pakai musik, dulu sama sekarang sama, aku ngambil dari YouTube Audio Library, free copyright dan free download. Dulu aku pakai Microsoft Paint. Kalau sekarang agak mending, aku pakai Canva.
dan sedikit Photoshop. Dulu aku pakai video pad, nggak banyak orang yang tahu. Aku juga bingung kenapa dulu aku pilih itu ya. Kayaknya pas aku nyari software free, editing free software, aku nemunya itu, walaupun itu nggak benar-benar free. Aku cukup lama pakai software itu, 3 tahun lebih mungkin. Kalau sekarang aku pakai DaVinci Resolve, enak banget dipakainya dan mudah dipelajari, dan yang paling penting gratis. Cuma memang aku masih belajar, aku baru pakai dari Januari 2020, jadi aku masih menyesuaikan diri. Cuma ada satu hal yang aku suka banget dari software ini, proses exporting atau renderingnya itu sangat cepat. Mungkin kamu udah terbiasa dengan rendering atau exporting yang cepat. Tapi dulu aku pakai video pad itu, video 10 menitan itu butuh 3-5 jam. Gila, aku sampai ninggalin laptop, kebuka, dan nggak bisa tidur karena harus ngecek baterai. Tuh kan ini baterainya mau habis. Masa-masa itu. Anggaplah kalian nggak punya peralatan ring light, tripod, yang gitu-gitu ya. Aku nyaranin kalian pakai cahaya natural, cahaya alami. Bagusnya dari jam 8 sampai jam 10-an, karena menurut aku di jam-jam itu tuh cahayanya terbilang soft dan enggak banyak berubah gitu. Cuma pas pagi-pagi mungkin agak kuning karena mataharinya baru terbit. Tapi kamu jangan duduk depan jendelanya banget, karena nanti cahaya terlalu kuat, terlalu tajam. Gimana sih istilahnya? Jadi mungkin agak mundur beberapa langkah. Ini kayak ada sekitar 3 langkah gitu dari jendela. Dan pas filming jangan lupa bikin diri kamu senyaman mungkin. Gak cuma dari posisi duduk atau pokoknya posisi kamu di hadapan kamera, tapi juga siapin diri kamu benar-benar paham, mengerti dengan topik yang kamu bawain. Soalnya saat aku misalnya nggak begitu nguasain apa yang aku mau omongin gitu, aku jadi nggak pede, dan itu kelihatan banget di kamera. Pas editingnya juga jadi stres karena banyak hal yang kelewat dan harus mencoba menyelamatkan footage yang ada gitu. Orang-orang biasanya lebih nerima kalau si visual videonya itu agak buruk atau kurang gitu. Misalnya terlalu gelap kah, atau nggak fokus dikit, ngeblur dikit gitu. Itu orang masih bisa nerima. Tapi kalau misalnya audionya jelek, itu orang biasanya malas nonton. Terus ya nggak mau lama-lama nontonnya juga, karena dia jadi ngeganggu gitu. Aku nge-tag Dara dan Dani untuk bikin video ini juga, karena aku penasaran Dara kalau misalnya bikin video di luar, gimana caranya? Gimana dia bisa sepede itu? Terus kalau Dani, aku suka sama editingnya, jadi mungkin dia bisa cerita dikit soal inspirasi atau cara ngedit dia gitu. And if you like this video, don't forget to give it a thumbs up, subscribe if you haven't, and thank you for watching.